Lionel Messi resmi dinobatkan pemain terbaik sepanjang masa, ungguli Pele dan Maradona. 5 ratu terkaya sepanjang sejarah, kekayaan Cleopatra hingga Wu Zetian bikin tercengang. Imagine Dragons kibarkan bendera Palestina, aksi panggung yang mengguncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini, Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Sebuah berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Resmi sudah, Lionel Messi kini dinobatkan sebagai pemain sepak bola terbaik sepanjang masa versi IFFHS, Federasi Internasional untuk Sejarah dan Statistik Sepak Bola. Berikut informasinya. Dalam unggahan resmi akun X IFFHS, diumumkan bahwa Lionel Messi adalah pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Peringkat ini membuat Messi menjadi satu-satunya pemain yang menempati puncak dari daftar yang juga mencantumkan Pele di posisi kedua, Maradona di peringkat ketiga, Cristiano Ronaldo di posisi keempat, Johan Cruyff di urutan kelima. Berikut ini adalah peringkat lengkap versi IFFHS. 1. Lionel Messi. 2. Pele. 3. Diego Maradona. 4. Cristiano Ronaldo. 5. Johan Cruyff. 6. Ronaldo Nazario. 7. Zinedine Zidane. 8. Franz Beckenbauer. 9. Alfredo Di Stefano. 10. Ronaldinho Gaucho. Banyak nama ikonik di sini, tapi posisi teratas tetap milik Messi. Mengapa Messi dianggap yang terbaik? Mari kita lihat beberapa prestasi luar biasa sang maestro. 8 Ballon d'Or terbanyak sepanjang sejarah. Piala Dunia 2022 bersama Argentina. 4 Liga Champions. 10 gelar La Liga. Piala Dunia antar klub, Copa America, Finalissima, dan masih banyak lagi. Messi juga satu-satunya pemain yang mencetak lebih dari 100 gol internasional untuk Argentina dan lebih dari 800 gol sepanjang karirnya. Debat abadi, Messi atau Ronaldo? Cristiano Ronaldo menempati posisi keempat di bawah Maradona dan Pele. Meski memiliki lebih banyak gol resmi, Ronaldo kalah dalam penghargaan individu dan trofi besar internasional seperti Piala Dunia. Messi unggul dalam kreativitas dan playmaking, jumlah Ballon d'Or, assist terbanyak dalam sejarah Piala Dunia 2022, sebuah mahkota karirnya. Banyak fans mempertanyakan, mana George Best? Kenapa Ronaldinho di peringkat 10? Bagaimana dengan Maldini atau Buffon? IFFHS sendiri belum menjelaskan aspek atau metode penilaian mereka. Apakah berdasarkan statistik, trofi, pengaruh global, atau voting oleh ahli? Sampai saat ini kriteria pemilihan masih belum diumumkan secara rinci. Federasi Internasional untuk Sejarah dan Statistik Sepak Bola atau IFFHS didirikan pada 27 Maret 1984 di Leipzig, Jerman oleh Alfredo Poge. Organisasi ini diakui oleh FIFA dan dikenal luas atas data statistik, rekor pemain, serta penghargaan tahunan yang sering dijadikan referensi resmi. Mereka telah menyusun klub terbaik dekade,
pemain terbaik per benua, dan kini pemain terbaik sepanjang masa. Lebih dari sekedar angka dan gelar, Messi telah menjadi ikon sepak bola dunia. Dari Rosario ke Barcelona, lalu ke Paris, dan sekarang di Inter Miami. Perjalanan Messi menyentuh jutaan hati. Ia bermain dengan keindahan, bukan hanya efisiensi. Ia membuat sepak bola terlihat seperti seni. Lionel Messi resmi menyandang gelar pemain terbaik sepanjang masa versi IFFHS. Sebuah pengakuan atas lebih dari 2 dekade keajaiban di lapangan hijau. Hari ini kita akan mengungkap 5 penguasa wanita paling kaya dalam sejarah manusia. Mereka bukan hanya tokoh ikonik, tapi juga simbol kejayaan, kecerdasan, dan kekayaan yang melampaui zaman. Dari kekuasaan di Tiongkok kuno hingga pengaruh besar di Kekaisaran Rusia dan Mesir. Inilah 5 ratu terkaya dalam sejarah dunia. Berikut informasinya. Kita mulai dari yang paling fantastis, Wu Zetian, satu-satunya wanita yang menjadi kaisar Tiongkok dalam sejarah 5.000 tahun negara itu. Naik dari posisi selir istana hingga memegang tahta kekaisaran secara mutlak. Ia mendirikan dinasti Zhou dan memerintah secara langsung mulai tahun 690 Masehi. Meskipun dikenal kejam dalam menjatuhkan lawan politiknya, Wu membawa kemakmuran ekonomi melalui jalur sutra, reformasi pemerintahan, dan ekspansi wilayah. Estimasi kekayaannya 16 triliun US dollar, lebih besar dari GDP banyak negara saat ini. Berikutnya adalah Catherine II dari Rusia, alias Catherine the Great. Lahir di Jerman, ia menggulingkan suaminya sendiri dan menjadi permaisuri Rusia mulai tahun 1762. Ia adalah ratu pencerahan, membangun pendidikan, seni, bahkan sains. Wilayah Rusia bertambah besar di bawah pemerintahannya, Crimea, Polandia, dan wilayah Kaukasus. Kekayaannya diperkirakan mencapai 1,5 triliun US dollar, sekitar 5% dari PDB dunia saat itu. Sekarang kita ke Mesir kuno. Cleopatra VII, sang penguasa terakhir dinasti Ptolemaic, adalah simbol kecantikan, strategi politik, dan kekayaan luar biasa. Ia membangun aliansi dengan 2 tokoh besar Romawi, Julius Caesar dan Mark Antony. Kekayaannya berasal dari industri garam, gandum, papirus, dan parfum Mesir. Estimasinya sekitar 96 miliar US dollar jika dikonversikan ke nilai modern. Sayangnya, kisahnya berakhir tragis setelah kalah dalam pertempuran Actium. Tapi warisannya hidup selamanya dalam sejarah dan budaya pop. Kita melangkah ke Eropa Barat. Isabella I dari Castile, dikenal sebagai Isabella Sang Katolik, memerintah Spanyol bersama suaminya Ferdinand II. Mereka menyatukan Spanyol secara politik dan religius. Dan ya, mereka juga yang mendanai pelayaran Christopher Columbus ke dunia baru. Dengan pendapatan tahunan 1,45 juta dukat, kekayaan Isabella ditaksir mencapai 5 miliar US dollar dalam nilai sekarang. Ia bukan hanya ratu, tapi fondasi bagi lahirnya kekaisaran Spanyol yang mendunia.
Dan terakhir, kita kembali ke Mesir kuno. Lebih jauh lagi, Hatshepsut, salah satu Fir'aun wanita paling terkenal, naik tahta pada 1473 sebelum Masehi. Awalnya hanya sebagai wali, ia kemudian mengangkat dirinya sebagai penguasa mutlak, bahkan mengenakan atribut laki-laki agar diterima sebagai Fir'aun. Pemerintahannya penuh proyek ambisius, kuil, obelisk, dan perdagangan jauh sampai ke Pun. Tambang emas, tembaga, dan batu mulia yang ia kuasai membuat kekayaannya diperkirakan 2 miliar US dollar. Satu hal penting sobat, estimasi kekayaan tokoh sejarah sangat spekulatif karena perbedaan nilai mata uang kuno, ketidaktahuan pasti tentang aset pribadi versus negara, dan pengaruh inflasi serta ukuran ekonomi global saat itu. Namun, perhitungan ini tetap menunjukkan dampak ekonomi luar biasa dari para ratu ini. Kelima tokoh ini menunjukkan bahwa perempuan dalam sejarah bukan hanya simbol, tapi aktor penting yang mempengaruhi ekonomi, budaya, dan arah sejarah dunia. Mulai dari istana kekaisaran Tiongkok hingga koloni baru Spanyol, para ratu ini adalah lambang dari kepemimpinan, visi besar, dan tentu saja kekayaan yang melimpah. Nah, siapa di antara 5 ratu ini yang paling menginspirasi kamu? Atau mungkin kamu tahu tokoh wanita lain yang layak disebut dalam daftar ini? Ketika sebuah konser berubah menjadi simbol perlawanan, Dan Reynolds, vokalis Imagine Dragons, mengibarkan bendera Palestina di tengah lautan penonton di Milan. Apa makna dari aksi ini? Apakah ini bentuk keberanian atau kontroversi? Berikut informasinya. Selasa malam 27 Mei 2025, Letnan utama band Imagine Dragons, Dan Reynolds, tiba-tiba mengambil bendera Palestina dari seorang penggemar di barisan depan saat konser di Milan, Italia. Tanpa ragu, ia kibarkan bendera itu tinggi-tinggi. Bukan hanya itu, ia menyampirkan bendera di bahunya dan tetap melanjutkan penampilannya. Momen itu langsung terekam dan viral. Video dari berbagai sudut tersebar di TikTok, Instagram, dan Twitter hanya dalam hitungan menit. Aksi Dan Reynolds ini bukan sekadar teatrikal. Dalam dunia hiburan, terutama konser global, mengibarkan bendera suatu negara dalam konflik adalah sikap politik yang sangat jelas. Bendera Palestina bukan hanya sepotong kain, ia simbol perlawanan, penderitaan, dan harapan dari sebuah bangsa yang sedang dilanda konflik berkepanjangan. Seperti biasa, internet terbagi. Beberapa menyebut Dan Reynolds sebagai pahlawan kemanusiaan, seniman yang berani bersuara di tengah dunia yang sunyi akan tragedi Gaza. Tapi ada juga yang menyebut aksinya sebagai bentuk keberpihakan yang tidak sensitif terhadap korban di sisi lain konflik. Komentar-komentar berdatangan. Imagine Dragons, respect for standing up for the voiceless. Stick to the music, not politics. Apapun reaksinya, satu hal jelas, aksi ini tidak bisa diabaikan. Ini bukan pertama kalinya Imagine Dragons bersuara untuk isu sosial. Mereka aktif menyuarakan kesehatan gender
LGBTQ+, hingga kesehatan mental. Dan Reynolds bahkan mendirikan Love Loud Foundation untuk mendukung remaja LGBTQ+ dari komunitas konservatif. Jadi ketika ia mengangkat bendera Palestina, ini selaras dengan sikap mereka. Musik sebagai alat perjuangan bukan sekadar hiburan. Aksi ini terjadi di tengah tur dunia mereka, Bloom World Tour. Dimulai sejak Juli 2024 di New Jersey dan dijadwalkan berakhir September 2025 di Meksiko. Mereka tampil di puluhan kota di Eropa, Asia, dan Amerika. Pada 29 Mei 2025, 2 hari setelah aksi Milan, mereka manggung di Zurich, Swiss. Kita hidup di zaman di mana setiap tindakan publik direkam, dianalisis, dan dimaknai. Musisi bukan hanya seniman, mereka juga figur publik, panutan, dan kadang simbol perlawanan. Tindakan Dan Reynolds bisa jadi menginspirasi musisi lain atau justru memicu larangan tampil di negara tertentu. Sejarah mencatat banyak musisi yang bersuara untuk keadilan. Bono U2 soal HIV dan konflik global. Roger Waters, Pink Floyd yang pro-Palestina. Beyoncé dan Kendrick Lamar yang angkat isu rasial. Kini, Imagine Dragons masuk ke daftar itu. Apakah ini hanya simbol sesaat atau awal dari rangkaian aksi politik dalam tur mereka? Apakah mereka akan bersuara lebih vokal ke depan atau justru memilih diam pasca kontroversi ini? Dan yang paling penting, apa makna dari semua ini bagi penggemar, terutama di negara-negara yang sensitif terhadap isu Palestina-Israel? Kita tidak bisa memisahkan musik dari dunia nyata. Apa yang terjadi di atas panggung Milan adalah pengingat bahwa seniman punya suara, dan kadang suara mereka lebih keras dari politisi. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri sampai minggu depan.